Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus guru kita ketua DKM Masjid Jami' Al-Ma'mur Klender, akhina fillah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Irianto Walid MA, beserta para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, untuk pewakif masjid ini, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Abdul Qadir Isa. Kana syai'un ilainahum wal-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita masih berbicara tentang konsep bersuhbah, berteman, bergaul dengan orang-orang salihin, ya. Sampai halaman 60 sekarang. Bersuhbah menurut Syekh Ibnu Athaillah Iskandari, pengarang kitab Al-Hikam, ya. Ulama yang luar biasa, banyak karya-karyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Jamaah sekalian, semalam kita maulid Nabi, ya. Inti daripada maulid Nabi itu kan kita mengenal sosok Nabi dengan baik, ya. Kalau sudah mengenal kan tumbuh cinta. Habis cinta, dia punya keinginan untuk mengikuti orang yang dicintainya, ya. Maka kita hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi, ya. Hidupkan, teruskan miras. Apa miras? Peninggalan Nabi. Semalam dari sini saya pindah ke Nurul Hikmah. Saya sampaikan pesan itu, bahwa salah satu bentuk kita mencintai Nabi adalah menghidupkan peninggalan Nabi. Apa peninggalan Nabi? Majlis ta'lim. Ini majlis ta'lim.
Nabi kagak ninggalin harta, nggak ninggalin dinar, dirham, kontrakan. Nabi meninggalkan ilmu wa nur. Saya pernah nyampaikan ya, Abu Hurairah tuh mau ke pasar, lihat lewat Masjid Nabawi, diliatin yang ngaji sedikit kayak gini. Ada Imam Ali sama para sahabat. Sebelah sana ada juga yang baca Quran, ada lagi berzikir. Jumlahnya sedikit. Beliau terus berjalan sampai ke pasar. Di pasar beliau lihat penuh orang. Lalu beliau teriak, ya ahlasu, ahlasu, wahai penduduk pasar, wahai penduduk pasar, antum hahuna wa mirathu Rasulillah muwazzaun fi masjidi. Kok kalian masih di sini aja? Lah ada apa? Itu tuh ada peninggalan Nabi yang sedang dibagi-bagikan di masjidnya. Para orang pasar yang dengar, wah masih ada peninggalan Nabi, masih ada harta rampasan perang. Semuanya lari tuh dari pasar ke masjid, berharap mendapatkan peninggalan. Sampai di masjid dilihatin, kagak ada siapa-siapa, kagak ada pembagian sembako. Hanya ada yang tadi marah-marah itu sama Abu Hurairah, makul talana, apa yang tadi kau sampaikan kepada kami? Abu Hurairah, apa yang Anda lihat? Saya hanya lihat ada Imam Ali sedang ngajar dengan beberapa sahabat. Di sana ada yang baca Quran, ada yang berzikir. Kata Abu Hurairah, inilah yang namanya miras, peninggalan Nabi. Lalu beliau menyetir hadis, innama nahnu ma'asir anbiya la nurisu dirhaman wala dinar. Kami para waris Nabi tidak meninggalkan dinar dirham. Kita ya rupiah, di Saudi real, di Eropa Amerika pound sterling, dolar. Tapi meninggalkan ilmu dan cahaya. Ya. Jadi kalau kita ngaku cinta Nabi, sering-sering menghadirkan maulid Nabi, dia harus menghidupkan ilmu ta'lim. Punya himmah aliyah, semangat yang kuat, yang tinggi, duduk di majlis ilmu. Semalam saya samanya seperti itu. Kalau di Nurul Hikmah banyak, ada 60 orang yang hadir. 60. Kalau lagi majlis seperti ini, di Pondok Kelapa banyak 80 orang. Kita ini sedih sebetulnya, kurang cinta ilmu. Ya. Kita duduk di majlis ilmu, itu dosa kita bersih, diampuni, berkah dapat, dicatat sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Pahalanya nih duduk gini sama seperti sholat 1000 rakaat. Subhanallah. Ya, pahalanya seperti orang yang jenguk orang sakit 1000 kali. Pahalanya bagaikan orang yang mengiringi jenazah. Ya, betapa besarnya ini pahala di majlis ilmu keberkahan. Selama dia kagak ngobrol, nggak merusak majlis, itu dicatat dia melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, itulah beruntung jamaah yang hadir di majlis ilmu. Ya, hatta katanya dia nanti pulang kecelakaan meninggal, dia mati syahid. Karena dia sedang mansalaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqal jannah. Orang yang menuntut ilmu, dia sedang meniti jalan menuju surga. Itu saya tulis di buku saya itu. Buku judulnya Kun aliman wa muta'aliman tiwal umri. Jadi Anda seorang
guru, seorang murid sepanjang umurmu. Di antaranya ada kisah ini tentang miras Nabi. Ya, kita miris murid Nabi banyak, pas ngaji yang seperti ini nih, orang pencitanya. Kalau majlis zikir banyak, majlis ilmu kurang. Ya, pada inilah ya yang dikatakan peninggalan Nabi. Taib, ya. Saya menulis sebuah status begini bunyinya. Idza fatahallahu laka baban fi talabil ilmi, apabila Allah bukakan untuk Anda pintu untuk menuntut ilmu, ya, Allah kasih kesempatan kita belajar, karena enggak semuanya, ya. Tapi Allah kasih kesempatan kita duduk di majelis ilmu, ja'alallahu bihi aliman. Lalu dengan itu Allah kasih kita jadi alim, tambah ilmu, jadi faqih, ya. Faj'alhu wasilatan litaqarrub wasyukur. Maka jadikanlah hal itu jadi sarana untuk kita dekat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Ya, tambah ilmu, tambah dekat dan syukur sama Allah. Taib. Ibnu Atha al-Iskandari yaqulu, ya. Yaqul Ibnu Atha al-Iskandari radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Atha al-Iskandari berkata, semoga Allah ridha kepadanya, wa yanbaghi liman azama al-istirsyad, dan sepatutnya bagi orang yang berazam, ya, berazam apa? Alal istirsyad, berazam untuk, ya, istirsyad. Ini katanya rosyada, bimbingan. Kalau istirsyad sama ghafaro, istaghfaro, ada tambahan tuh jadi 6 huruf. Ada situ kandungan makna tambahan, minta, ya, atau mencari bimbingan. Barang siapa yang bagi dan sepatutnya bagi orang yang berazam untuk mencari bimbingan, yang mendapatkan bimbingan, wasuluki tariq rasyad, dan menempuh jalan petunjuk, ya. Marhaban Ustaz Sadri, barakallahu fikum. Ayyabhatha an syaikhin, maka dia harus mencari seorang guru min ahli tahqiq, dari kalangan, ya, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, orang-orang yang memahami ma'rifat kepada Allah. Salikin di tariq, orang yang menempuh jalan menuju Allah. Tarikin di hawahu, orang yang sudah meninggalkan ajakan-ajakan hawa nafsunya, ya. Rasikhil qadami, kokoh, rasikh itu dalam, ya. Al-qadami, langkahnya, pijakannya, fi khidmati maulah, dalam beribadah atau dalam mengabdi kepada Allah, bertuhannya. Fa idza wajadahu, apabila dia mendapatkannya, atau apabila kita mendapatkan seorang guru, mursyid yang kamil, yang bisa membawa kita kepada Allah, yang menunjukkan kita kepada Allah, katanya apa? Fal yamtathil ma umir, maka laksanakanlah apa yang diperintahkannya. Wal yantahi amma naha anhu wa zajar, dan intahi, jauhilah apa yang dilarangnya, wa zajara, dan apa yang ditegurnya. Jadi kita apa? Taat. Dan kita ngaku cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama guru-guru. Apa katanya? In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu.
Jika cintamu benar sama Allah, kamu akan taat. Jangan maksiat ya, jangan maksiat. Jangan gibah ya, jangan gibah. Ya, jaga hatinya, jangan sombong. Jangan merasa berat dan hebat dari yang lain. Jangan hasad, jangan iri, dengki. Kalau beramal jangan ujub. Ya. Itu apa? Nasihat itu dijalani. Ya. Wa qala aidan, dan Imam Ibnu Athaillah Iskandari juga berkata, laisa syaikhuka man sami'ta minhu. Bukanlah syekhmu, bukanlah gurumu itu, ya, man sami'ta minhu, orang yang engkau dengar dari perkataannya. Ya, jadi hanya bukan dari kata-katanya. Wa inna ma syaikhuka, sesungguhnya gurumu, man akhadta anhu, ya, orang yang engkau telah mengambil darinya. Apa? Mengambil ilmu Allah. Ya, ilmu yang menunjukkan kita kepada Allah, ilmu yang membuat kita takut kepada Allah, ilmu yang membuat kita tambah cinta kepada amal-amal akhirat. Nah gitu urutannya tuh. Ngaku cinta sama Allah harus taqtadi mahabbata Islam, mahabbata syariat al-Islam, mahabbata din Islam, mahabbah nusraddin, gitu. Ngaku cinta. Mahabbatal Quran, cinta sama Quran. Mahabbata syariat al-Islam, cinta kepada syariat Islam. Baru turun, ya, ngaku cinta sama Allah, taqtadi mahabbatar Rasul, orang cinta sama Nabi. Cinta Nabi ya memperjuangkan Nabi, sering berselawat sama Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, melestarikan peninggalan-peninggalan Nabi. Mengaku cinta Nabi. Ya. Paling kagak itu kita pengen setiap maulid Nabi dapat ilmunya Nabi, asrarnya Nabi, ahwalnya Nabi, akhlaknya Nabi, tarbiyahnya Nabi, sunnahnya Nabi, kaulan wa fi'lan. Seperti itu. Yang mustahab, yang muakid. Ada yang dianjurkan, ada yang dianjurkan dan sangat dianjurkan, ditekankan. Seperti sholat tahajud. Tahajud itu Nabi menekankan. Kalau kita pengen mulia, ya tahajud. Sebelum diwajibkan tahajud buat Nabi, sebelum turun ayat ya ayyuhal muzammil, itu tahajud masih sunnah bagi Nabi. Setelah turun ayat ya ayyuhal muzammil, Nabi kewajibannya jadi 5, jadi 6. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud. Tahajud enggak pernah ditinggalkan Nabi. Makanya kita kalau pengen mulia, ngikutin Nabi, uber nih. Ya. Sunnah-sunnah yang mustahabbah, ya, yang mutaakid, yang dikuatkan, ya, akidu biha. Banyak kan yang lain. Nah, maka ngikutin Nabi bukan hanya zahir, tapi juga batin, penting. Ya. Malam saya sampaikan kan, gak cukup orang amal sholat, puasa, haji, zakat, jihad, wara, akhlaknya baik, nggak cukup. Ya. Tapi hatinya sama orang hasad, hatinya sombong. Kalau beramal ujub, suka gosipin orang. Di hatinya kagak ada rahmah. Itu amalnya tuh kagak naik ke atas, nyangkut semua, tercegal semua.
Intinya apa? Katanya barang siapa yang beramal walaisa fihi ikhlasan lillah, dan kagak ada ikhlasnya karena Allah, fahuwa riyaun, itu namanya amal riya. Wala yaqbalullahu amalal murai, Allah tidak akan menerima amal orang yang riya. Ya, jadi ini jamaah penting, bukan hanya zahir tapi batin. Salat tadi itu sampai nanti ada contoh-contoh dalam syairnya. Salat tadi bukan hanya zahir kita, ruku, sujud itu baca. Tapi bagaimana batin kita, hati kita menjaga, jangan sampai lagi salat kita ngomong sendirian, ngomong aja, cerita aja. Ya, itu tanda-tanda orang yang belum belajar ya, tasawuf. Baik. Jadi gurumu bukan orang yang Anda mendengar darinya. Sesungguhnya gurumu adalah orang yang akhadta anhu, orang yang Anda mengambil darinya ilmu tentang Allah. Walaysa syaikhuka man wajahatka ibaratuhu, bukanlah gurumu orang yang mengarahkanmu dengan kata-kata, ya, dengan ungkapan-ungkapan. Wa innama syaikhuka alladhi sarat fika isyaratuhu, tetapi gurumu adalah orang yang sarat, mengalir fika, di dalam dirimu, isyaratuhu, isyarat-isyarat spiritualnya. Makanya duduk di majelis ilmu itu, atau ngaji itu emang perlu ketemu guru. Nah, guru aja lihat mukanya itu, ya, ada lamha syariah namanya. Kalau kita lihat orang soleh itu, yang membuat kita ingat kepada Allah. Walaysa syaikhuka man da'aka ilal bab, gurumu bukanlah orang yang mengajakmu kepada pintunya Allah, bukan. Wa innama syaikhuka alladhi rafa'a bainaka wa bainahul hijab, tetapi gurumu, syekhmu adalah orang yang mengangkat antara kamu dan Allah hijab. Apa yang membuat kita hijab sama Allah? Oh, kita sama Allah jauh aja, apa? Ya, itu Allah marah banget, Allah gedek banget. Allah bilang begini, orang-orang ini beramalnya bukan karena aku, dia beramal karena orang lain. Gharral adamiyin, dia telah menipu orang lain. Wa gharrakum, dia juga telah menipu engkau wahai malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal itu ya, selalu mengantarkan catatan amal, kan naik langit 1, 2, 3 sampai ke 7. Itu di setiap langit ada malaikat penjaga, diseleksi betul. Orang yang ada di langit pertama ada ghibah, kagak bisa terangkat. Ada fakhr, sombong, bangga nggak bisa. Ada kibr, sombong, kagak bisa kan. Ada ujub, kagak bisa kan. Ada hasad, nggak bisa. Di hatinya kagak ada sayang, hatinya bengis, jahat. Ya, katanya innahu lam yarham insana qattun, kagak ada rasa sayang kayak iba kayak tetangganya dapat musibah tengokin kayak doain kayak ini kagak, karena dia gembira.
Ya, itu amalnya kagak naik ke atas. Kalau beramal yang kemudian ria, nggak naik juga. Nah, orang-orang yang lulus dari semua itu dibawa amalnya ke atas oleh Allah, oleh malaikat, dilaporkan dengan bangganya. Malaikat mengatakan, Allah innahu, katanya, al-amal salih al-mukhlis, ini orang amalnya cakep-cakep dan orang ikhlas. Kalau perhatiin, lihatin apa kata Allah. Antumul hafazatu wa ana raqibun ala ma fi nafsihi. Malaikat, kamu tugasnya hanya mencatat amal-amal hamba-hamba, tapi saya selalu ngawasin apa yang ada di dalam hatinya. Aku tahu betul orang ini amalnya bukan karenaku. Ya, dia telah menipu orang banyak. Dia telah menipu malaikat. Tapi lam yaghurrani, dia kagak bisa menipuku. Wa ana 'allamul ghuyub, aku Maha tahu. Al-muttali'u ma fi qulubihim, aku Maha lihat apa yang ada di hatinya. Saksikanlah aku melaknat orang-orang ini. Malaikat dengan itu ikut-ikutan. Bahasa kitanya, kurang ngajar, gua juga ditipu, nyumpain lagi. Ahli langit ikut-ikutan, marah juga semua. Ya. Setelah mencontoh Nabi bukannya zahir, batin juga penting banget. Tadi yang diceritakan itu amalnya banyak, ada amal sholat, puasa, haji, zakat. Apalagi di langit yang ke-6 itu dia amal jihad. Yang ke-7 ada amal waro, akhlaknya baik. Nggak lulus tuh, karena ternyata amalnya ada ria. Ya, sedih kita bacain. Ini Mu'adz bin Jabal sampai nangis terseduh-seduh. Ya Allah, gimana saya selamat ya Rasul? Kamu jaga lisanmu, jangan menyakiti orang lain, jangan menyakiti orang-orang soleh, apalagi jangan orang-orang soleh. Guru-guru, hati-hati lisannya, ya. Al-waqi'atu fi ahlillah, gitu ya. Nah, ini sejalan dengan hadis Tuban. Hadis Tuban juga sama tuh. Bangga, Allah, ini ada hamba-hambamu amalnya sebesar gunung Tuban. Di Mekah ada gunung Tuban. Dilihatin, malaikat, orang ini dia masukin ke neraka. Itu sahabat dengar takut semuanya. Sibhum lana, ada kan di sini di awal-awal. Ya. Siapa dia ya Rasulullah? Kami takut, tapi nanti kami sama seperti dia. Apa kata Nabi? Hum kajildatikum, mereka sama seperti kalian. Haji, puasa, zakat, sedekah, semua sama. Tapi ketika dia sendirian dengan hal-hal yang Allah haramkan, intahaku, dia kagak bisa menjaga ini nafsunya, dia terjebak. Nah ini artinya apa? Selama ini dia takutnya hanya mata-mata manusia. Pada manusia kalem, kalau ada manusia setan. Ya, ini beliau tasawuf menghadirkan agar kita takutnya kepada Allah, bukan sama guru, bukan sama orang tua, bukan. Gagal, ya. Kita takutnya sama manusia, takutnya sama Allah, ya. Dan ada cerita Imam Junaidi al-Baghdadi, ya, pengen memilih khalifah berikutnya, siapa yang mewarisinya. Itu dilihat secara firasat, malah yang dipilih keponakannya, bukan anaknya. Istrinya bilang, Abah,
komplain juga, kenapa yang dipilihnya ponakan kita bukan anak kita. Kenapa, Bah? Orang menganggap ya ilmu agama itu seperti warisan yang bisa diwariskan. Bukan. Walaupun bapaknya kiai, kalau anaknya kagak belajar, kagak jadi kiai. Kagak jadi dia. Karena al ilmu bit tadarrus wa ta'allum. Ilmu harus belajar. Tekun, sungguh-sungguh dengan 6 syarat yang Imam Ali itu, ala la tanal ilmu illa bisittatin dan seterusnya. Ya, harus punya himmah aliyah belajar. Nanti dia amalin baru dapat ya, tadi pertama ilmu kasbiyah, duduk, hadir, catat, semangat, murojaah. Nanti dia amalin baru dapat ilmu wahbiyah, ilmu ladunia. Man amila amalan, ya dikasih warasallahu ilma ma lam ya'lam. Yattaqullaha wa yu'allimukumullah. Agak ada orang yang ya anaknya kiai nurunin, itu kerajaan namanya. Kalau yayasan sekolah mungkin bisa begitu turun, tapi alim enggak alim, harus belajar. Ya, itu yang tadi saya sebutkan. Kami para anbiya tidak mewariskan dinar, bahasa kita rupiah, enggak. Tapi kita mewariskan ilmu dan cahaya. Itu harus dikaji dalam rangka muraqabah, dengan metodenya muraqabah musyahadah agar kita dekat sama Allah. Begitu. Sampai-sampai itu ulama-ulama saat itu juga terbawa suasana itu. Iya ya. Kenapa Syekh kok memilihnya keponakannya bukan putranya? Ya. Coba lihat Aba Anom wafat, lihat Syekh guru tariqah, kan kagak ada yang dia pilih setelah dia belum melihat siapa pewarisnya khalifah berikutnya, nggak ada. Ya, nah, kalau kagak ada nanti Allah yang akan pilih lagi langsung. Gitu. Tapi ada lihat, wah ini dia. Kadang yang diangkat bukan anak, yang malah ponakannya. Kenapa? Itu firasatnya. Nah, karena rame ulama membicarakan kasus itu, oke, agar kalian paham semua tentang hakikat ini. Ya, ini namanya hakikat warisan Nur Muhammadi, bukan warisan duit, bukan materi, tapi nur. Panggil 2 orang itu, dipanggil, dikasih apa tuh yang buat potong-potong rumput, arit, dikasih keranjang besar. Apa perintahnya? Kamu masuk ke hutan, ya, kalau kagak ada yang lihat, kamu potongin tuh arit, penuhin keranjang ini. Dua-duanya bergerak tuh ke hutan. Anaknya dengan cepat, kagak ada yang lihat, nggak ada orang, sampai penuh tuh keranjang. Lebih awal dia kembali. Ini ponakannya, ya, belum pulang-pulang, sampai kelamaan dari waktu yang ditentukan. Akhir kata Syekh, coba kamu jemput dia, dicari ketemu, dapat ya. Kagak ada satu pun rumput yang dipotong. Ditanya, kenapa? Oh, kamu tadi kata guru apa? Kalau kagak ada yang lihat, potong. Saya sudah berupaya masuk ke dalam goa. Jika aku mau potong, aku merasa ada yang selalu melihatku. Ya, aku malu katanya. Aku memotong hamba Allah dan dia sedang melihatku. Ada begitu tuh. Ya, kata Syekh, nah ini. Hada basirun wa hada a'ma. Ini keponakanku tuh mata batinnya tajam. Ya, punya indera di luar indera yang 5. Dia bisa merasakan, ada yang melihat, ada Allah. Tadi al-muttali'u bisa melihat.
Allamul ghuyub. Tapi anak saya ini apa? A'ma, buta dia. Kagak mungkin orang yang a'ma membimbing orang yang basir. Tapi yang benar orang yang basir, orang yang mata hatinya cerdas hidup, dia bisa bimbing orang-orang yang orang amat, orang yang tenggelam dalam hawa nafsunya, mukabal ngikutin hawa nafsunya, ya. Baik, lihat lagi ya. Wa innama shaykhuka alladhi rafa'a bainaka wa bainahul hijab. Sesungguhnya gurumu adalah orang yang mengangkat hijab antara kamu dan Allah. Diingetin tuh apa hijab-hijab, sebab amal kita rusak, amal kita habis, amal kita nggak naik ke atas itu karena amradul qulub itu. Makanya Nabi bilang sama Sayyidina Anas, ya bunayya wahai putraku, in istata'ta, dalam riwayat lain in qadarta, jika engkau mampu di setiap pagi, di setiap sore bersihin hatimu tuh. Jangan ada dendam, iri, dengki, ujub orang lain. Itu akan menghambat amal-amalmu naik kepada Allah. Lakukanlah. Fa innaha min sunnati. Nah ini orang mengira tuh sunnah Nabi, ba'diyah, qobliyah, masuk masjid. Nah, itu udah bagus, cakep. Itu zahiriyah. Itu pun dijalaninya harus ikhlas karena Allah. Ya. Ngikutin Nabi, mutabah, zahir, batin kan. Salat tadi udah kayak Nabi, rukunya, sujudnya bener, 2 rakaat tuh. Agak 3 rakaat. Kalau 3 rakaat udah bid'ah. Tapi hatinya bersama Allah enggak? Itu betul. Ya, ngikutin Nabi zahir dan batin. Walaysa shaykhuka man wajahaka maqaluhu. Bukanlah gurumu orang yang makalnya, kata-katanya ya selalu diarahkan kepadamu. Innama shaykhuka alladhi nahada bika haluhu. Sesungguhnya gurumu adalah orang yang halnya, keadaannya itu membuat Anda bangkit. Ya, maka disinilah kita disuruh berteman dengan orang-orang yang baik-baik. Kita bisa mencontoh, meneladani tasabbahu bil kiram wa inna tasabbaha bil kirami kiram. Contohlah orang-orang yang mulia. Dengan mencontoh orang-orang yang mulia, kita akan jadi ikut. Nabi mulia enggak? Mulia. Pengen mulia? Walla Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, orang yang bersamanya ya, yang ngikutin Nabi. Baik, halaman berikutnya. Shaykhuka huwallazi akhrajaka min sijnil hawa. Gurumu adalah orang yang mengeluarkanmu min sijnil hawa, dari penjara ajakan hawa nafsu. Ajakannya pengen gibah, ngomongin orang, itu nafsu. Merasa besar, itu nafsu. Ya, dengki, iri aja. Wa dakhala bika 'alal maula. Gurumu adalah orang yang dakhala bika, bukan dakhala bi itu istilah. Orang yang membawamu kepada Allah. Agar kita wusul sampai kepada Allah. Ya. Shaykhuka huwallazi ma zala yajlu mir'ata qalbik. Gurumu adalah orang yang mazala terus-menerus yajlu membersihkan mir'ata qalbik, cermin hatimu. Makanya kalau salafus salih dulu tuh itu lebih perhatian kepada hal-hal yang bersifat batiniah, karena paham betul tuh. Muaz bin Jabal sejak mendengar hadis tadi yang saya sebutkan,
itu diriwayatkan sampai akhir hidupnya lebih sedikit baca Quran ketimbang baca hadis itu. Nabi bilang, ya Muaz, jika engkau jaga hadis ini, kau amalkan baik-baik, engkau akan beruntung. Sebaliknya, in dayya'tahu, jika engkau lupakan, maka engkau akan rugi. Nangis sesak, ya, takut. Saya aja merenung, bagaimana kita yang kagak punya amal sholat, amal puasa, amal haji, zakat, sedekah, jihad. Ini orang sudah semuanya dilakukan tuh. Sampai amalnya bersinar di bawah itu. Ya, sholatnya banyak, puasa, haji, zakat, banyak. Tapi apa tadi? Ya, ada kekurangannya. Belum mutabaah secara batiniah. Batiniahnya masih rusak. Kalau bersedekah riya, amal soleh riya, ya. Hatta tajallat fiha anwaru rabbik. Jadi gurumu adalah orang yang terus-menerus membersihkan cermin hatimu. Hatta tajallat fiha anwaru rabbik, hingga atau sampai tajallat tampak tuh fiha dalam cermin hatimu anwaru rabbik, cahaya-cahaya Tuhanmu, ya. Anhadoka ilallahi fanadahta ilaihi. Anhadoka, iya, atau gurumu tadi, ya, apa? Membangkitkanmu kepada Allah, ya. Kemudian nadahta, Anda juga ikut bangkit kepada Allah. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri itu kalau masuk masjid dia berupaya selalu salaman itu semua yang ada di masjid. Sampai ada yang bertanya, Imam, kenapa kamu melakukan ini? Aku ingin pas aku bersalaman, aku mendapatkan orang yang mengingatkan diriku kepada Allah. Dan juga orang yang salamannya dia lebih lama melepasnya, itu kasih sayang Allah lebih besar kepada dirinya. Orang yang salaman mukanya ceria, senang, gembira. Kan ada orang salaman ya, asal doang, ya kan, ya, asal nempel doang. Ini ada hadis itu, ya. Orang salaman tapi salamannya gembira banget, sehat. Itu lebih dirahmati oleh Allah. Ya, bab salaman. Tidaklah seorang muslim bertemu dan dia berpelukan bersalaman kecuali apa? Gugur semua dosanya. Ya. Saya pikir lagi. Jadi gurumu adalah orang yang terus menerus membersihkan cermin hatimu hingga tampaklah di dalamnya cahaya-cahaya Tuhanmu. Dia selalu anhadoka, membangkitkanmu kepada Allah. Ya, dari giliran panggil Allah dia semangat. Ada orang kan terbalik. Kalau yang sunnah-sunnah semangat, yang wajib melempem. Itu nafsunya berarti masih salah. Ya. Asal yang wajibnya utamakan, ya sunnahnya terus ditingkatkan juga. Wasara bika hatta wasalta ilaihi. Sara bika, artinya iya, gurumu itu akan sara, akan terus berjalan bersamamu, mengiringimu hatta wasalta ilaihi, sampai engkau sampai kepada Allah. Nah, itu guru yang hebat. Bukan hanya ngantar kita sampai depan pintunya, enggak, biar sampai langsung pada Allah. Kan ada, Pak, Bapak mau ngapain? Oh, saya pengen banget ketemu Bapak Prabowo. Oh ya, dibawa sama dia, baik. Dibawa sama depan pintunya doang. Kalau depan pintunya doang, ini kemungkinan dia ketemu, kemungkinan kagak ketemu. Tapi kalau langsung dibawa langsung ke Prabowo-nya, baru ketemu. Gurumu
adalah orang yang menghantarkanmu langsung kepada Allah. Wa ma zala muhadiyan laka hatta alqaka baina yadayhi. Gurumu senantiasa ya muhadiyan mendampingimu laka kepadamu hatta alqaka baina yadayhi, sampai gurumu tuh alqaq mempertemukanmu ya kepada Allah. Fazajja bika fi nuril hadrati, ya ia atau gurumu itu katakanlah menghantarkanmu, melemparkanmu fi nuril hadrati, pada cahaya hadirat Allah. Wa qala, dan dia berkata, ha anta wa rabbuka, ya, inilah hubungan anda dan Tuhan. Waqala aidan, dan Nabi juga dan beliau juga berkata ya, la tashab, ini penting banget ini, apalin ini, la tashab man la yunhiduka haluhu, janganlah kalian, janganlah anda, janganlah kamu tashab berteman, bergaul kepada orang yang halnya la yunhiduka, keberadaannya, kondisinya kagak membuat anda bangkit. Punya teman males banget, jangan temenin. Waktunya sholat masih ngobrol aja, wah ini bukan teman saya, ini teman ngajak ke neraka, bukan ke akhirat. Asal ngeliat dia lagi baca Quran, asal terbawa baca Quran. Ngeliat dia lagi berselawat, terbawa. Lihat dia ngajinya rajin, terbawa. Itu teman yang kondisinya membuat kita, jadi bukan kata-katanya tapi ahwalnya, halnya, ya, membuat kita bangkit. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, janganlah engkau berteman kepada orang yang maqaluhu, kata-katanya la yadulluka, tidak menunjukkanmu Allah kepada Allah. Kalau bicara ngomongnya kagak-kagak, ngelantur kemana-mana, jangan. Ya, maka nanti di hari kiamat Pak, itu orang yang berteman itu nanti bakal bermusuhan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya. Wa kunu minas siddiqin, dan jadilah engkau orang-orang yang sidik kepada Allah. Al akhillau ba'duhum li ba'din yawma idzin aduun. Para teman-teman itu nanti di hari kiamat itu menjadi musuh. Ya, jadi musuh. Apa? Saling nyalahin. Itulah gara-gara salah pilih teman tuh. Ya Allah, gara-gara dia jadi saya kagak ngaji. Diajak nongkrong sana, nongkrong sini, males. Ribut, mesti salah menyalahkan. Ya, al akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa, ada orang yang selalu berteman dengan orang yang baik-baik. Nah ini mudah-mudahan ini majlis kita majlis orang yang baik-baik, ya. Kata Nabi, perbanyaklah cari teman yang baik-baik. Boleh jadi nanti teman kita inilah akan menjadi sahabat kita di hari kiamat, ya. Ada nanti fotonya saya kagak ada di sorga, nah, bapak-bapak cari dan nanti Allah, dulu saya suka ngaji sama kiai sholat, nah, itu bisa jadi syafaat setiap kita, dan semua begitu, ya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang baik, orang yang soleh, selalu ada cahaya bimbingan Allah pada diri kita, ya. Istiqomah dalam kebaikan, meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, ini buku bagus banget ya. Ini rekamannya hampir ada semua. Ikutin rekamannya yang ketinggalan. Bagaimana pendapat tentang bersuhbah, berteman dengan orang-orang soleh. Pertama bisa dilihat di channel YouTube saya, Salahuddin ARMA, buka muncul tuh. Tulis tapenya Kitab Haqaiq Minat Tasawuf Masjid Jami' Ma'mur Klender, muncul tuh. Ya. Kalau kagak muncullah ke Masjid Al-Ma'mur Bintara. Saya ngajar di sana juga, dari kitab Tafsir Ayatul Muqarrabin. Salahuddin ayat Emma, sebutin nama kitabnya muncul. Ya, ikutin, bagus banget ini. Kita udah dengar berapa nasihat-nasihat gambar ulama tentang bergaul, bersuhbah pada orang yang baik-baik. Nanti setelah ini baru kita mulai masuk pada konsep-konsep ilmu tasawuf. Ya, jadi kita jalani dengan ilmu. Ya, ikutin saya, semoga yang kita pelajari mendapat keberkahan hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka alama qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.